Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Fathul Qorib Mujib karya Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Al-Ma'ruf Ibnu Qasim yang merupakan syarah Al-Fadhut Takrib. Sekarang sampai ke kitab Ahkamis Sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Tsumma khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim Syekh Habib Sujad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Sholati ay hadza kitab Ahkamis Sholati. Kitab ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan sholat. Apa saja ketentuan-ketentuan sholat? Nanti di sini pada bab kitab ini yang dibahas tentang waktunya sholat. Sebelumnya itu ada definisi sholat itu apa, kemudian sholat yang difardukan itu apa saja, sholat sunnah itu apa saja, rukunnya sholat itu apa saja, syaratnya sholat itu apa saja, batalnya sholat apa saja lah. Itu semuanya akan dibahas di sini. Wahia adapun sholat, lughatan secara bahasa ad-du'a'u adalah doa. Wa syar'an sementara sholat secara syara' kama sebagaimana keterangan qala ar-Rafi'i yang berkata, ar-Rafi'i siapa? Imam Rafi'i. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusatin. Apa definisinya sholat menurut Imam Rafi'i? Aqwalun ialah berupa beberapa perkataan, wa af'alun dan berupa beberapa perbuatan, muhtatamatun yang dimulai atau diawali bitakbiri dengan takbiratul ihram, muhtatamatun yang diakhiri atau ditutup bitaslimi dengan salam, dengan itu ucapan assalamualaikum, bisyara'ita dengan beberapa syarat mahsusatin yang tertentu. Jadi sholat menurut bahasa itu artinya adalah doa. Sedangkan sholat secara bahasa, definisinya sholat secara bahasa, ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Imam Rafi'i, adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat-syarat tertentu. As-sholatu, sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Bagus. As-sholatul mafrudatu wa fi ba'din nusahi as-sholawatul mafrudatu khamsun. As-sholatul mafrudatu adapun sholat yang difardukan, wa fi ba'din nusahi dan di sebagian manuskrip, as-sholawatul mafrudatu adapun redaksi as-sholawatul mafrudatu. Jadi tidak menggunakan as-sholatul mafrudatu, tapi di sebagian manuskrip yang lain redaksinya berbunyi as-sholawatul mafrudatu.
Ada berapa itu sholat-sholat yang difardukan, sholat-sholat wajib? Khamsun, ialah ada 5. Yajibu kullun minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha fayadiku hina idzin. Yajibu wajib kullun apa masing-masing, apa tiap-tiap, minha dari sholat mafruḍah, bi awwalil waqti wajib dikerjakan di awal waktu, wujuban dengan benar-benar kewajiban, dengan benar wajib, muwassa'an yang luas, ila ayyabqa sampai tersisa, minal waktu dari waktu, ma apa sesuatu, yasa'u yang dapat memuat apa maha akan sholat, fayadiku lalu menjadi sempit apa waktu itu, hina idin ketika hanya memuat sholat yang sudah terakhir itu. Kewajiban mengerjakan sholat yang 5 waktu itu wajib dikerjakan sejak awal waktu, yang mana ketika dia kerjakan di awal waktu itu berarti masuk ke yang muwassa'an, waktunya masih luas. Sampai kapan itu? Sampai waktu yang tidak lagi muat untuk melakukan sholat. Contohnya, kalau semisal duhur itu mulai jam 11:30 sampai 11:30, maka dari jam 11:30 sampai jam 11:30, 11:30, 11:30, sampai 2:30 kurang 10 menit atau kurang 5 menit, itu masih masuk kategori waktin muwassa'an. Waktunya masih luas. Ketika waktunya sholat itu, ketika kita sholat waktu duhur masalan umpamanya tidak menututi waktunya, maka itu disebut dengan waktu yang mudayyak. Contohnya kita anggap saja gampangnya sholatnya, lamanya sholat itu 5 menit. Jadi kalau tadi batasnya duhur itu sampai jam 2:30 kurang 5 menit, berarti sampai 2:30 pas, berarti ketika sholat duhur sudah hampir 2:30, jam 2:30 kurang 5 menit, maka itu sudah masuk dalam waktu mudayyak namanya. Waktu tidak memuat lagi untuk sholat. Ketika kalau sholatnya 5 menit, sedangkan dia itu baru sholat zuhur jam 2:30 kurang 2 menit, itu kan tidak cukup itu sholatnya, saudara. Apa saja sholat yang difardukan? Az-zuhru berupa sholat zuhur. Ini yang pertama. Yang pertama itu adalah sholat zuhur. Sholat yang difardukan itu kan ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi ada 5 ya. Tidak boleh dikurangi. Ai sholatuhu. Qala an-Nawawi summiyat bidzalika li'annaha dhahiratan wasatan nahari. Ai sholatuhu artinya sholat zuhur. Qala an-Nawawi, berkata siapa Imam Nawawi, summiyat dinamai apa sholat zuhur, bidzalika dengan hal itu nama, dengan hal itu zuhur. Kenapa sholat zuhur dinamai zuhur? Li'annaha, karena sesungguhnya adapun sholat, dhahiratan ialah jelas atau tampak, wasaton nahari di tengah siang. Kenapa sholat yang dikerjakan di tengah siang, di siang hari itu disebut dengan sholat zuhur? Kenapa sholat zuhur itu dinamakan sholat zuhur? Karena dikerjakan di waktu siang hari. Wa awwalu waqtiha zawalu aymailu syamsi an wasatis samai la bin nadhari li nafsil amri bal lima yadharu lana.
Wa awwalu waqtiha, adapun awal waktu sholat zuhur, zawalu aimailu syamsi, ialah condongnya matahari an wasatis samai, dari tengah langit. Untuk mengetahui condongnya itu, la bin nadhari, tidak dengan cara melihat, linafsil amri, kepada matahari itu sendiri, bal, akan tetapi, lima, terhadap sesuatu, yadharu, yang tampak, apa ma, lana, bagi kita. Wa yu'rafu dhalikal mailud bitahawwulidz zilli ila jihatil masyriqi ba'da tanahi qasrihi alladhi huwa ghayatu irtifa'is syamsi. Wa yu'rafu, dan dapat diketahui, dhalikal mailu, apa condongnya matahari tersebut, bitahawwulidz zilli, dengan berpindahnya bayangan, ila jihatil masyriqi, ke arah timur, ba'da tanahi qasrihi, setelah mencapai puncaknya, pendeknya bayangan itu. Alladzi, yang adapun ba'da tanahi qasrihi itu, huwa ghayatu irtifa'i syamsi, ialah puncak tingginya matahari. Awal waktu sholat zuhur itu sejak tergelincirnya matahari ke arah barat. Kalau kita kebetulan di Indonesia, berarti tergelincirnya ke arah barat. Untuk mengetahui matahari itu sudah condong ke arah barat atau tidak, kita tidak perlu melihat matahari secara langsung. Tidak perlu. Tapi bagaimana caranya? Dengan cara melihat yang tampak bagi kita. Apa itu yang tampak bagi kita? Seperti adanya bayang-bayang. Ketika bayang-bayang sudah ada di sebelah timur, berarti matahari itu sudah condong ke arah barat. Niscaya bayangannya ada di timur. Berarti kalau seperti itu sudah masuk waktu zuhur. Ketika matahari pas ada di tengah-tengah, itu kan bayangannya belum. Jadi seperti yang sudah dijelaskan itu, kalau matahari masih ada di sebelah timur, niscaya bayang-bayang suatu benda itu pasti ada di barat. Ketika matahari sudah ghayatu irtifa'is syamsi, itu bayangannya pasti ada di bawah. Atau ba'da tanahi qasrihi, bayangannya matahari itu pasti pendek di bawah itu, lurus. Kalau ada bayangannya. Kalau kebetulan tidak ada, ya berarti pas di atas itu juga. Kadang matahari ketika pas di tengah, itu kadang tidak ada bayangan, kadang ada bayangan. Tapi ketika pas di tengah, kalau ada bayangan, maka bayangannya itu akan pendek. Akan mencapai puncak kependekan itu. Ketika matahari sudah condong ke arah barat sedikit, niscaya bayangannya akan ke timur. Maka ketika itu masuk waktu zuhur. Jadi teman-teman, kalau tidak punya jam, tidak punya HP, kebetulan sedang ada di hutan, sedang refreshing, atau ada di gurun pasir, untuk mengetahui waktunya zuhur, tidak mungkin kita masih mencari HP. HP-nya jauh ada di rumah, kita ada di hutan. Mau mendengarkan orang adzan, tidak ada. Gimana caranya seperti itu? Oh, belum zuhur masih. Ini bayangan masih ada di timur. Nah, tinggal lihat tandanya ini. Wa akhiruhu ay waqti zuhri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da ay ghairi dhilliz zawali. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu sholat zuhur, ay waktu zuhri, idza syara, ialah ketika jadi,
Dhillu kulli syai'in, apa bayang tiap-tiap sesuatu, benda. Mithlahu, ialah sama dengan syai', sama dengan benda itu. Ba'da ay ghairi dhilliz zawali, selain bayangan zawal. Wadzillu lughatan, wadzillu lughatan as-sitru. Sebelumnya, jadi sampai kapan akhirnya? Akhirnya waktu zuhur adalah ketika bayangan matahari itu sama dengan bendanya. Contohnya kalau bendanya itu 1 meter, kok terlalu tinggi ya, 30 cm saja penggaris itu. Kalau bayangan tingginya itu adalah, bayangan tingginya benda itu adalah 30 cm, ketika bayangannya yang condong ke arah timur itu sudah 30 cm juga, maka ketika itu sudah habis waktunya zuhur. Wadzillu lughatan as-sitru, taqumu ana fi dhilli fulanin ay sitruhu ay sitrihi, walaysa dhillu adamu syamsi kama qad yutawahhamu, bal huwa amrun wujudiyun yahlukuhullahu ta'ala linaf'il badani wa ghairihi. Apa yang disebut dengan bayang-bayang itu? Wadzillu, adapun bayang-bayang, lughatan secara bahasa, as-sitru adalah penutup. Taqulu, engkau berkata, ana fi dhilli fulanin, aku berada di bayang-bayangnya fulan. Artinya, ai sitrihi, aku tertutup fulan, itu terhalang fulan. Walaisa, dan tidak ada adzillu, apa yang dimaksud dengan zillu bayang-bayang itu, adamu syamsi, ialah tidak ada matahari, bukan itu. Kama qad yutawahamu, kama sebagaimana qad yutawahamu, yang telah diduga salah, amal yang telah ada praduga. Jadi yang disebut dengan zillun itu adalah sesuatu hal yang memang ada, bukan hal yang tidak ada. Yang dimaksud dengan zillun itu adalah bukan tidak adanya matahari. Ketika matahari tidak ada, berarti itu adalah zillun. Bukan itu. Tapi itu memang ada zillun. Bal huwa amrun wujudiyun, akan tetapi huwa, adapun zillun itu, amrun wujudiyun adalah sesuatu hal yang ada, yahluku yang menciptakan huwa, yahluku yang menciptakan hu kepada zillun itu, Allahu, siapa Allah Ta'ala, linaf'il badani, untuk manfaatnya itu untuk badan, wa ghairihi, dan lainnya. Jadi ada orang yang menduga bahwa yang dimaksud dengan zillun itu adalah tidak ada matahari. Itu adalah dugaan yang salah. Yang betul, zillun itu adalah benar-benar ada, yang mana Allah ciptakan di antara fungsinya itu untuk badan kita dan untuk lainnya. Seandainya tidak ada bayang, ini kan termasuk bayang-bayang, teman-teman. Nah, seandainya tidak ada bayang-bayang, niscaya akan panas sekali itu, gersang. Bayang-bayang itu adalah kan tempat berteduh. Kita ini kan ada di tempat bayang-bayang. Ini bayang-bayangnya apa? Ya bayang-bayangnya rumah, terhalang rumah. Seandainya kita pas di luar sana tidak ada rumah, kita ngaji di gurun Sahara atau ngaji di halaman luas yang tidak ada pohonnya sama sekali, betapa panasnya itu. Apalagi puasa-puasa seperti sekarang.